Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pemenuhan tugas UTS Manajemen Perusahaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi perencanaan dan apa saja keuntungan dan kelemahannya. Secara konseptual, perencanaan merupakan suatu alat bantu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan merupakan suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan yang berupa alternatif, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Perencanaan menjadi pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Fungsi perencanaan memiliki keuntungan dan kelemahan berikut akan saya jelaskan. Keuntungan fungsi perencanaan. 1. Membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu memperjelas masalah utama yang perlu disesuaikan dan diselesaikan. Yang ketiga, memperjelas manajer dalam memahami keseluruhan gambaran operasional. Yang keempat, membantu penetapan tanggung jawab yang lebih tepat. Yang kelima, memperjelas cara pemberian perintah dalam beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti serta menghemat waktu, usaha, dan dana. Kelemahan fungsi perencanaan. 1. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terlalu berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan kadang terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, terkadang hasil terbaik didapat dari situasi dan penanganan masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Yang kelima, ada rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Soal kedua, jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan. 4 tahap dasar perencanaan. 1. Menetapkan tujuan. 2. Merumuskan keadaan sekarang. 3. Identifikasi peluang dan hambatan. 4. Mengembangkan kegiatan. Berikut adalah 4 tahap dasar perencanaan pada Telkomsel. 1. Menetapkan tujuan. Fokus dalam memperkuat kesehatan bisnis perusahaan dan mengakselerasi transformasi digital demi menghadapi perubahan konsumen. Kedua, merumuskan keadaan sekarang. Persaingan bisnis mobile saat ini turut dipengaruhi oleh merger dari 2 operator telekomunikasi antara operator Tri dan Ooredoo. Yang ketiga, identifikasi peluang dan hambatan. Peluang: jika terjadi merger antara Tri dan Ooredoo, maka akan mengurangi tingkat persaingan. Hambatan: memerlukan anggaran yang besar baik dari internal maupun eksternal atau perbankan untuk mengembangkan segmen mobile, jaringan 4G, dan penguatan sistem IT. Yang keempat, pengembangan kegiatan. Perusahaan Telkom akan terus mengembangkan segmen seluler melalui Telkomsel, memperkuat digital base, dan memperkuat segmen customer melalui IndiHome. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat.
Tanggung jawab sosial atau CSR merupakan tanggung jawab perusahaan akibat dampak kegiatan usaha yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Soal keempat, apakah Anda setuju bahwa CSR merugikan perusahaan karena mengurangi profit dan membutuhkan banyak biaya? Jelaskan alasan Anda. Saya tidak setuju. Meskipun CSR membutuhkan banyak biaya dan tidak memberi profit secara langsung, tetapi CSR dapat memberi keuntungan di masa yang akan datang. Karena CSR bukan hanya sekedar promosi. Keuntungan yang diperoleh dari CSR yang dilaksanakan dengan baik adalah berupa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, kerjasama yang baik, kelestarian alam, dan menjamin keberlangsungan usaha. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.